Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Zul Muzafir Nur di video pembelajaran genetika generasi matematika. Tentunya semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar matematika. Pada video kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan serta menyederhanakan bentuk akar. Siapkan buku dan alat tulisnya adik-adik, serta jangan lupa konsentrasi karena kita akan memulai pembelajaran. Pastinya adik-adik sudah tahu kan bentuk akar itu apa? Ya, bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Contoh, akar 2, akar 3, akar 5, dan seterusnya. Nah, mungkin adik-adik masih kebingungan, apa sih bilangan rasional dan bilangan irasional? Nah, adik-adik tenang saja, nanti akan kita bahas pada contoh menyederhanakan bentuk akar. Adik-adik jangan kemana-mana ya. Baik adik-adik, sekarang kita bahas nih tentang menyederhanakan bentuk akar. Adik-adik perhatikan ya. Bentuk akar dapat disederhanakan dengan cara mengubah bilangan di dalam akar tersebut menjadi dua bilangan, di mana bilangan yang satu dapat diakarkan atau disebut rasional, sedangkan bilangan yang lain tidak dapat diakarkan atau disebut irasional. Nah, adik-adik, inilah contoh dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional yang ditulis dengan warna kuning, sedangkan bilangan irasional yang ditulis dengan warna hijau. Adik-adik perhatikan, keduanya memang berbentuk akar, tetapi ada yang membedakan, yaitu hasilnya adik-adik. Adik-adik lihat bilangan rasional yang berwarna kuning. Hasilnya semuanya merupakan bilangan rasional lagi adik-adik. Contoh, akar 4 sama dengan 2, akar 9 sama dengan 3, akar 16 sama dengan 4, akar 25 sama dengan 5, dan seterusnya. Nah, ini disebutnya bilangan rasional adik-adik karena menghasilkan bilangan rasional lagi, ya. Atau kita sebut bukan bentuk akar, ya. Jadi bilangan rasional itu bukan bentuk akar. Nah, akan berbeda sekali dengan bilangan irasional adik-adik. Adik-adik boleh menggunakan kalkulator yang ada di rumah adik-adik. Ya, silakan diklik akar 2. Nah, nanti hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, tuh bentuknya sama ya. Akar 2, tetapi hasilnya berbeda adik-adik. Ya, hasilnya yaitu 1,4142,135 bla 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 dan seterusnya. Banyak lagi adik-adik angkanya. Sama seperti akar 3, akar 5, akar 6, akar 7 dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut bilangan irasional adik-adik. Nah, kita sebut saja bentuk akar. Ya, jadi yang hijau ini bentuk akar, yang kuning bukan bentuk akar. Paham ya adik-adik ya? Nah, sekarang kita masuk ke contoh cara menyederhanakan bentuk akar. Perhatikan. Contoh, akar 12. Nah, kita bisa menyederhanakan adik-adik. Bagaimana caranya? Caranya kita cari dari bilangan rasional, ya, bilangan yang dapat diakarkan satu akar dan bilangan irasional satu akar, ya. Jika dikalikan hasilnya akar 12. Paham ya? Nah, ini dia adik-adik. Akar 4 dikali akar 3. Nah, akar 4 kan ada di bilangan rasional ya, atau bisa diakarkan. Nah, akar 3-nya ada di bilangan irasional. Jadi, kalau kita kalikan, hasilnya akar 12. Paham ya? Nah, akar 4 ini kan bisa diakarkan ya. Nah, ini akar 4. Akar 4 berapa hasilnya? 2. Nah, akar 3 bisa tidak? Tidak bisa diakarkan. Nah, kita tulis lagi akar 3. Jadi, akar 12 itu bentuk sederhananya yaitu 2 akar 3. Ini adik-adik. Ya. Lagi nih contohnya. Akar 18 sama dengan adik-adik cari di bilangan rasional 1 dan di bilangan irasional 1. Jika dikalikan hasilnya akar 18. Coba akar berapa? Ya, akar 9 dikali akar 2. Nah, akar 9 kan di bilangan rasional ya adik-adik. Nah, akar 2-nya di mana? Akar 2-nya di bilangan irasional. Jadi kalau kita kalikan hasilnya akar 18. Nah,
Setelah itu kita akarkan nih. Akar 9 kan bisa dipecahkan ya, bisa diakarkan. Berapa akar 9? Hasilnya 3. Nah, akar 2 bisa tidak? Tidak bisa diakarkan. Jadi kita tulis lagi nih akar 2-nya, ya. Nah, berarti akar 18 bentuk sederhananya yaitu 3 akar 2. Begitu cara mencarinya adik-adik. Contoh lagi nih yang terakhir, perhatikan. 2 akar 500 sama dengan, nah, yang 2 di luar akar, itu adik-adik tidak usah disederhanakan, ya. Yang 2-nya tidak usah, kita tulis saja nih, 2, ya. Yang kita sederhanakan yaitu bentuk akar 500, ya. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti yang di atas. Adik-adik cari di bilangan rasional 1, di bilangan irasional 1. Jika dikalikan, hasilnya akar 500. Berapa coba? Iya, betul. Akar 100 dikali akar 5. Akar 100 kan ada di bilangan rasional ya adik-adik. Nah, akar 5 ada di bilangan irasional. Jika dikalikan, hasilnya menjadi akar 500. Nah, setelah itu bagaimana? Kita tulis lagi nih yang duanya, ya. Kan yang duanya bukan bentuk akar, ya kan? Ini duanya kita tulis. Nah, sekarang kita akarkan yang 100. Akar 100 berapa nilainya? Ya, kita kalikan dengan hasilnya. Akar 100 hasilnya kan 10. Nah, berarti 2 dikali 10 ya adik-adik. Nah, kemudian akar 5 berapa hasilnya? Tidak bisa diakarkan. Kita tulis lagi akar 5. Ya, udah selesai belum? Belum, ya. Nah, ini kita operasikan nih. 2 dikali 10 berapa hasilnya? 20. Nah, ini 20. Akar 5-nya ikut, ya. Tulis akar 5-nya. Nah, jadi bentuk dari 2 akar 500, bentuk sederhananya yaitu 20 akar 5. Sampai sini paham ya adik-adik? Cara menyederhanakan bentuk akar. Paham ya? Semoga membantu adik-adik nih. Yuk kita lanjut. Baik, sekarang kita akan bahas tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Adik-adik bisa perhatikan. Dua bilangan bentuk akar dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika bentuk akarnya sejenis. Nah, adik-adik perhatikan bentuk operasinya. A akar C ditambah atau dikurangi B akar C sama dengan buka kurung A ditambah atau dikurangi B tutup kurung akar C. Nah, artinya adik-adik bisa perhatikan bentuk akarnya sudah sama ya. Akar C dan akar C. Berarti adik-adik cukup mengoperasikan yang di luar akar ya. Yang ini, yang A ditambah atau dikurangi yang B. Nah, paham ya adik-adik ya? Nah, ini jadi patokan adik-adik. Pegangan buat adik-adik ya. Bentuk operasinya seperti ini. Paham ya? Yuk kita lanjut ke contoh soalnya adik-adik. Sudah siap? Oke, kita mulai. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soalnya adik-adik. Perhatikan, kita akan bahas beberapa contoh soal dari penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, sekarang kita bahas 3 dulu nih adik-adik. Ya, perhatikan. Yang pertama, 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Nah, yang kedua, 7 akar 5 dikurangi akar 5. Nah, yang ketiga, 5 akar 3 ditambah 2 akar 12. Nah, sekarang kita selesaikan yuk adik-adik. Satu persatu. Kita mulai dari soal yang pertama ya adik-adik. Perhatikan. 5 akar 2 ditambah 5 akar 2 sama dengan, adik-adik lihat, bentuk akarnya sudah sama, yaitu sama-sama akar 2. Berarti kita langsung mengoperasikan angka yang di luar akar, ya, yaitu 5 dan 3. Operasinya apa? Penjumlahan. Berarti ini tinggal dijumlahkan adik-adik. 3 ditambah 5 akar 2. Akarnya ikut ya. Nah, berapa 3 ditambah 5 hasilnya? Hasilnya adalah 8 akar 2. Akar 2-nya ikut ya adik-adik. Nah, inilah hasilnya adik-adik, 8 akar 2. Paham ya? Kita lanjut ke soal yang kedua. 7 akar 5 dikurangi akar 5 sama dengan, nah adik-adik juga sudah lihat nih bentuk akarnya sudah sama ya, sama-sama akar 5.
Berarti tinggal langsung dioperasikan saja adik-adik, ya, yang di luar akarnya. Nah, yang di luar akar 5, yang pertama itu ada angka 7. Nah, yang kedua ada angkanya enggak itu? Yang di luar akar 5 yang kedua. Sebenarnya ada angkanya adik-adik, yaitu angka 1, ya. Karena angka 1 merupakan angka identitas perkalian, jadi biasanya nggak pernah ditulis adik-adik, ya. Nah, kan akarnya sudah sama nih, sama-sama akar 5. Berarti kita tinggal operasikan yang ini, 7 dikurangi 1. Ini ya, akar 5. Berapa 7 dikurangi 1? Hasilnya 6 akar 5. Akar 5-nya ikut lagi adik-adik. Nah, inilah hasilnya 6 akar 5. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. 5 akar 3 ditambah 2 akar 12. Adik-adik perhatikan, dari kasat mata, bentuk akarnya berbeda kan? Akar 3 dan akar 12. Nah, adik-adik, kita coba sederhanakan dulu yuk, akar 12-nya. Ya, akar 3-nya kan tidak bisa disederhanakan. Nah, kita tulis ya, nih, 5 akar 3 ditambah, tulis dulu 2-nya, ya. Kan karena yang akan kita sederhanakan itu akar 12-nya. Berarti 2-nya ditulis dulu, ya. Akar 12 disederhanakan jadi berapa adik-adik? Jadi akar 4 dikali akar 3, ya. Kan akar 4 dikali akar 3 itu hasilnya akar 12, ya kan? Nah, kemudian kita cari nih, ya. Kita masih lanjut dulu nih. Tulis dulu nih 5 akar 3 ditambah 2. Nah, sekarang kita akarkan, ya, kita pecahkan nih. Akar 4 nilainya berapa? Akar 4 nilainya 2, berarti 2 dikali 2, ya. Itu. Nah, akar 3 bisa dipecahkan tidak? Atau bisa diakarkan tidak? Tidak kan? Nah, akar 3-nya kita tulis. Gini, ya. Kemudian kita operasikan tuh 2 dikali 2, ya. Nah, sama dengan tulis lagi nih 5 akar 3, ya. 5 akar 3 ditambah berapa 2 dikali 2? Hasilnya 4. Nah, akarnya ikut, ya. Jadi 4 akar 3. Nah, sama dengan, adik-adik perhatikan, bentuk akarnya jadi sama nih, ya kan? Sama-sama akar 3. Berarti kita tinggal mengoperasikan yang di luar akar, yaitu yang mana nih? Nah, ini 5 ditambah 4. Ini dia, 5 ditambah 4 akar 3. Nah, 5 ditambah 4 berapa adik-adik hasilnya? 9. Nah, akar 3-nya ikut lagi. Berarti hasilnya 9 akar 3. Ini dia hasilnya adik-adik. Paham ya? Yuk kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang berikutnya, yaitu contoh soal yang keempat. Adik-adik perhatikan. 4 akar 98 dikurangi 5 akar 32 sama dengan, nah adik-adik perhatikan, bentuk akarnya berbeda ya. Yang pertama akar 98, yang kedua akar 32. Nah, kedua akar tersebut harus kita sederhanakan, ya. Yuk kita mulai. Kita sederhanakan yang akar 98. Nah, berarti 4-nya kita tulis dulu nih, ya. Nah, 4, kemudian kita cari akar 98, kita cari bentuk akar rasional dan bentuk akar irasional. Berapa? Yang hasilnya akar 98. Masih ingat ya caranya ya adik-adik? Nah, berarti kita sudah dapat nih, akar 49 dikali akar 2, ya. Akar 49 ini dari rasional dan akar 2 ini dari irasional, ya. Dikurangi, tulis 5-nya nih adik-adik. Sekarang kita sederhanakan bentuk akar 32. Berapa hasilnya? Ini akar 16 dikali akar 2, ya. Akar 16 kan dari bentuk akar rasional ya. Nah, akar 2-nya itu dari akar irasional. Nah, akar 49 ini berapa nilainya? 7, ya. Nah, akar 16 berapa nilainya? 4. Ya, sekarang kita coba masukkan yuk. 4 dikali 7, ya. 7 ini dari akar 49 ya. Nah, akar 2-nya bisa nggak diakarkan? Nggak ada ya? Nggak bisa ya? Nah, berarti kita tulis lagi akar 2-nya. Nah, dikurangi 5 dikali berapa? Akar 16 hasilnya 4, ya. Nah, akar 2-nya kemana?
tidak bisa diakarkan ya. Nah, kita tulis lagi nih, akar 2. Sudah selesai belum? Belum. Kita operasikan 4 dikali 7, 5 dikali 4. Berapa hasilnya? 4 dikali 7, 28. Tulis akar 2-nya ya. Dikurangi 5 dikali 4 berapa hasilnya? 20. Nah, tulis 20 akar 2. Adik-adik perhatikan, bentuk akarnya sudah sama ya. Sama-sama akar 2. Berarti adik-adik tinggal operasikan nih yang di luar akarnya, yaitu 28 dikurangi 20. Ini ya. Tulis lagi akarnya, akar 2. Berapa hasilnya? 28 dikurangi 20. Hasilnya adalah 8. Akar 2. Akar 2-nya ikut ya. Nah, inilah hasilnya adik-adik. 8 akar 2. Paham ya? Yuk kita lanjut. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kelima adik-adik. Perhatikan. 5 akar 20 ditambah 4 akar 45 dikurangi 2 akar 500 sama dengan, nah adik-adik perhatikan, ketiga bentuk akar tersebut berbeda ya. Nah, kita harus sederhanakan dulu adik-adik. Ya, kita sederhanakan akar 20 ya. Kemudian kita sederhanakan akar 45 dan kemudian kita sederhanakan akar 500. Nah, satu-satu ya. Yuk, kita mulai. Kita tulis dulu 5-nya. Nah, akar 20 berapa? Kita sederhanakan. Jadi akar 4 dikali akar 5 ya. Akar 4 ini dari rasional, akar 5 ini dari irasional. Ya, masih ingat ya? Sebelumnya sudah dibahas. Ditambah, tulis nih yang 4-nya. 4. Nah, akar 45 berapa? Penyederhanaannya. Akar 9 dikali akar 5. Akar 9 dari bilangan rasional, akar 5 dari bilangan irasional. Dikurangi, tulis yang 2 ya. 2. Nah, akar 500 berapa penyederhanaannya? Yaitu akar 100 dikali akar 5. Nah, akar 100 dari rasional, akar 5 dari irasional. Paham ya sampai sini ya adik-adik? Nah, kemudian kita cari nih, akar 4 itu berapa nilainya? Akar 4 nilainya 2. Nah, akar 5 bisa tidak? Tidak ya, tidak bisa diakarkan. Nah, kemudian akar 9. Akar 9 ini berapa hasilnya? 3 ya. Akar 5-nya sama, tidak bisa diakarkan. Nah, yang ketiga, akar 100 nilainya berapa? Nilainya 10 ya. Nah, akar 5-nya berapa? Tidak bisa kan? Nah, sekarang kita hitung lagi nih. 5 dikali 2, nah 2 dari akar 4 ya. Nah, akar 5 yang tidak bisa diakarkan kita tulis, akar 5 ya. Ditambah 4 dikali 3. 3 ini dari akar 9. Kita tulis lagi nih akar 5-nya. Dikurangi 2 dikali 10 ya. Akar 5 kita tulis lagi karena akar 5 tidak bisa diakarkan. Nah, kita operasikan nih 5 dikali 2, 4 dikali 3, 2 dikali 10 ya. Berapa hasilnya? 10 akar 5 ditambah 12 akar 5 dikurangi 20 akar 5. Adik-adik perhatikan, bentuk akarnya sudah sama semua ya. Semuanya akar 5. Berarti tinggal operasikan saja yang di luar akar ya. Yaitu berapa? 10 ditambah 12 dikurangi 20 ya. Ini 10 ditambah 12 dikurangi 20 akar 5. Berapa hasilnya adik-adik? Hasilnya yaitu 2 akar 5. Nah, sampai sini paham ya adik-adik? Yuk kita lanjut. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir adik-adik, yaitu contoh soal yang ke-6. Perhatikan, 12 akar 2 ditambah 4 akar 5 dikurangi 3 akar 18 sama dengan, nah adik-adik sudah lihat ya, bentuk akarnya berbeda, yaitu akar 2, akar 5, dan akar 18. Dari ketiga akar tersebut, ada yang bisa disederhanakan tidak? Ada ya, yaitu akar 18. Nanti kita sederhanakan saja yang akar 18-nya. Yang lainnya kita tulis. Nah, kita tulis lagi. 12 akar 2 ditambah 4 akar 5
dikurangi, nah 3-nya ditulis adik-adik. Kemudian kita sederhanakan akar 18. Berapa? Hasilnya akar 9 dikali akar 2. Ya. Kan akar 9 dikali akar 2 hasilnya akar 18. Ya kan? Nah, akar 9 ini berasal dari bilangan rasional. Dan akar 2 ini berasal dari bilangan irasional. Akar 9 berapa nilainya? Hasilnya berapa? 3. Ya. Nah, akar 2 tidak bisa diakarkan. Nanti kita tulis saja akar 2. Ya. Yuk, kita lanjut lagi nih. Tulis lagi. 12 akar 2 ditambah 4 akar 5 dikurangi 3 dikali 3. 3 dikali 3. Nah, 3 yang kedua ini dari akar 9 ya adik-adik. Nah, kemudian akar 2. Ya, akar 2 dari akar yang tidak bisa diakarkan tuh yang di atas. Ya. Nah, sekarang kita operasikan nih. 3 dikali 3. Ya. Tulis lagi nih. 12 akar 2 ditambah 4 akar 5 dikurangi 9 akar 2. Sudah selesai belum? Belum ya adik-adik? Adik-adik bisa lihat. Ada akar yang sama tidak? Ada, yaitu akar 2. Nah, yang tidak samanya akar berapa? Akar 5, ya kan? Nah, berarti kita operasikan saja yang akarnya sama adik-adik, yaitu akar 2. Ya. Yang mana yang kita operasikan? Yang di luar akar, yaitu 12 dikurangi 9. Ini 12 dikurangi 9 akar 2. Nah, kemudian yang tidak samanya bagaimana? Yang akarnya tidak sama, kita tulis lagi adik-adik, ditambah 4 akar 5. Nah, kita hitung tuh yang di dalam kurung. 12 dikurangi 9, hasilnya berapa? 3 ya. Tulis lagi 3 akar 2 ya, akar 2-nya tulis lagi ya. Ditambah berapa? 4 akar 5. Nah, dari hasil akhir bentuk akarnya sama tidak? Tidak ya. Nah, berarti bentuknya sampai sini saja adik-adik ya. Hasilnya 3 akar 2 ditambah 4 akar 5. Sampai sini paham ya adik-adik? Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga pengetahuan dan pemahaman bisa memudahkan adik-adik untuk menyelesaikan soal-soal matematika, khususnya penjumlahan dan pengurangan, serta menyederhanakan bentuk akar. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya dan tetap semangat belajar. Genetika harus bisa, genetika yakin bisa, genetika pasti bisa. Genetika, generasi matematika. Keprok Barudak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.